Oke, jumpa lagi di video keempat. Di sini kita akan membuat namanya adalah Simple Sync In untuk Visual Basic. Nah, di Simple Sync In untuk Visual Basic ini kita membuat form login gitu ya kan. Kita buka dulu aplikasinya, lalu kita buka di bagian Solution Explorer-nya. Kita buka beberapa project yang telah kita buat di video sebelumnya, yaitu adalah form 1, form 2, dan form 3. Tentu situ sudah ada modul ya, tapi modul tidak kita buka karena kita tidak perlu modul itu, karena kita lakukan penyimpanan di bagian form 2 di mana telah kita buat bahwa form 2 itu adalah form sync in. Lalu kita copy panel 1, lalu kita pastikan di form 2. Jadi kita tidak perlu mendesain ulang karena kita sudah mempunyai desain, lalu kita hanya memanfaatkan saja. Jadi lebih menghemat waktu. Jadi kalau kalian belum tahu cara membuat desain tadi, kalian bisa nonton video sebelumnya gitu. Yaitu adalah video 1 di mana sudah saya buatin di awal agar kita lebih memudahkan saja dalam pengerjaan untuk project-project selanjutnya. Oke. Di sini kita copy juga di bagian guna elipsnya agar kita tidak perlu lagi mengatur elipsnya, ukurannya, lalu target formnya. Oke, kita sudah mendapatkan, lalu kita ganti di bagian Vector Box, lalu kita import, lalu kita sesuaikan. Di sini kan sync in, yang tadi home pack jadi sync in, kita klik OK. Jadi ada pembedanya gitu. Oke, di sini kita mulai lakukan beberapa perubahan. Tentunya kita hapuskan di bagian label, lalu kita tinggalkan satu button tentunya untuk bagian sync in saja. Untuk yang lainnya kita hapus karena itu tidak diperlukan, seperti dua label terakhir, yaitu adalah sudah memiliki akun dan belum memiliki akun. Oke. Di sini kita ambil text box karena untuk penginputan tentunya itu adalah username dengan password. Yang pertama kali kita buat itu adalah form sync in ya, dimana di bagian database-nya telah kita buat di awal itu adalah tabelnya itu adalah ada 3 field. Yang pertama itu adalah username, password dengan title. Nah, untuk di bagian sync ininya sendiri kita hanya mengisi di bagian username dan password, dan untuk bagian daftarnya baru untuk video selanjutnya baru kita buatkan title. Jadi kita dalam melakukan login kita tidak memerlukan title, kita hanya perlu sync in dan password saja. Lalu di sini kita atur ya. Sambil kalian mendengar saya, kalian harus melihat apa yang saya lakukan di video ini. Nah, saya di sini kan sudah mengatur bagian text box-nya. Lalu di bagian panelnya ini saya desain untuk bagian garisnya. Lalu saya kasih tingginya itu adalah 4. Lalu saya ganti warnanya. Untuk warnanya sendiri tentu kita menggunakan color palette yang sudah saya ada, yaitu adalah di bagian for color-nya agar menjadi abu-abu ya. Di bagian back color-nya saya ganti. Oke. Jadi saya di sini kan saya membuat bahwa bagian text box itu di bagian border style-nya itu saya buat menjadi none agar tidak ada garisnya atau garis pembatasnya ya. Jadi untuk menandakan bahwa situ ada sebuah inputan, saya akalin dengan menambah panel di bawahnya. Jadi ini sesuai dengan kreasi kalian, sekreatif kalian mungkin cara memanfaatkan beberapa fitur atau toolbox yang sudah disediakan. Jadi desain ini bebas, tidak perlu kalian tiru 100%, tetapi ini bisa menjadi inspirasi kalian dalam menerapkannya. Lalu kita kontrol copy, kita kontrol paste untuk menghemat waktu tentunya. Dan yang bagian text box 1 kita jadikan sebagai username, terus text box 2 kita gantikan menjadi password tentunya. Lalu kita sesuaikan jaraknya. Di sini saya menggunakan 20 titik dari text box 1 dengan text box 2 itu adalah 20 titik. Nah, 20 titik di sini yang saya maksud adalah 20 kali spasi ke bawah ya, turun ke bawah ya. Oke.
lalu saya tambah situ sebagai username gitu, lalu di bawahnya sebagai password agar lebih bisa membedakan mana username mana password. Jadi kita tidak perlu lagi menambah label untuk memberi namanya, cukup kita tambah saja di text box bagian tagnya. Tapi kita akalin ntar dengan musmove, yaitu animasi sederhana yang bakal kita buat. Oke. Kursornya tentu saya pertahankan menjadi I-beam, tidak perlu hand. Oke, di bagian buttonnya tentu ukuran buttonnya tentu disesuaikan dengan ukuran text boxnya ya, panjang text boxnya agar lebih serasi saja. Oke, saya kontrol cut tadi agar dia lebih ke tengah gitu ya kan. Coba kita jalankan. Oke, kita pergi ke form sync in. Oke, sesuai. Nah, di sini kan belum ada animasinya ya. Nah, di mana username-nya saat kita arahkan itu tidak menghilang username-nya. Ntar kita akalin dengan cara musmove atau animasi musmove. Oke, pertama tuh kita lakukan import dulu ya, import sistem data OliDB agar dia terkoneksi dengan modul yang telah kita buat di video sebelumnya tentunya. Oke, klik di text box 1, kita pergi ke event, lalu kita cari musmove. Double klik, oke, kita kasih lagi di bagian text box 2, kita cari lagi musmove. Oke, di bagian panelnya, panel 3, itu panel untuk kontennya kita kasih musmove. Jadi kita akalin di sini membuat animasi ya. Oke, kita lakukan pengkode kode editor if jika text box-nya .tag-nya sama dengan isi petik 2 isinya adalah username, maka text box satunya .tag-nya lalu kita hapuskan menjadi tanda kosong ya. Properties tag, oke, kita kontrol copy kan agar kalian tahu di mana saya mengambil kata-kata itu. Oke, kita dikasih di bawahnya text box 1 .tag-nya adalah kosong. Jadi jika kursornya di bagian kursor itu ada namanya username, jika diarahkan oleh kursor ke bagian text box itu maka otomatis bakal hilang. Jadi animasi itu bakal hilang, kita lihatnya. Seperti itu. Yang sebelum kan tidak hilang tuh. Nah, tapi jika kita keluar dari tersebut juga nggak hilang. Cara ngakalinnya itu, jika kita keluar di panel 3, maka kita munculin. Jika dia kosong, maka kita ganti ada namanya, itu adalah username. Jadi kebalikannya saja. Nah, begitu juga kita terapin di bagian textbox 2 dan textbox selanjutnya. Kita coba, Oke, jadi kan lebih bagus animasinya gitu ya kan. Nah, kita terapin juga di bagian text box 2. Kita gantikan saja text box 1 menjadi text box 2, lalu kata-katanya yang tadi username kita ganti menjadi password. Oke, di bagian tag control copy. Oke, kita kontrol copy text box 2 tadi itu, kita pastikan di bagian di bagian panel 3. Sebelum itu kita kita buat kan ini kata sandi atau password, tentu kita perlu hide kan ya. Kata sandinya bakal kita inputkan. Tentu cara menghide-nya kita dikasih dulu text box 2 use system password char. Nah, gitu. Nah, ya, use system password chart-nya yang awalnya adalah false, kita gantikan menjadi true. Nah, begitu juga ntar kita di panel 3. Di panel 3 tadi kan kita kontrol copy di bagian text box 2 tuh. Nah, yang tadinya true kita buat jadinya false. Kenapa? Agar jika kita arahkan ke panel 3, ya, kata-kata seperti password tadi itu enggak bakal terhide menjadi titik-titik, tapi
show off atau dikeluarkan menjadi username gitu. Oke, di sini saya lakukan regresi textbox 2 use system password chart sama dengan true. Oke, kita kontrol copy, kita pastikan juga di panel 3, lalu kita balikkan yang tadi password di atas kita ganti jadi bawah, lalu tentunya yang tadi itu true use system password chart yang kita ganti menjadi false. Oke, sudah selesai. Dan untuk animasinya sudah selesai. Di sini kita lihat, kita coba preview kan. Oke, sudah selesai. Lalu kita coba inputkan apakah dia terhide kata-katanya. Kita lihat. Oke, terhide artinya otomatis aktif ya. Tapi coba kita hapus. Kita kembali ke panel 3, apakah dia nggak terhide? Oke, nggak terhide. Jadi tetap ada muncul kata passwordnya, jadi nggak diganti menjadi titik-titik. Oke, langkah selanjutnya kita kembali lagi ke form 2. Oke, kita kontrol copy situ, dan di sini kita ambil ya panel label 1 tadi kita rubah menjadi belum memiliki akun, lalu klik di sini. Jadi gitu, kita buat kayak animasi biar cepat menuju form daftarnya gitu. Dan untuk ukuran sendiri tentu kita kecilin menjadi 7 ya, tidak perlu besar, asalkan bisa dibaca saja ya. Dan untuk klik di sini sendiri itu kita rubah warnanya agar tidak monoton, agar ada kreasi pewarnaan. Nah, untuk warnanya sendiri itu bebas kalian ya, mau gunain warna apa. Di sini saya coba iseng gunakan warna pink, ternyata tidak cocok karena cerah melawan cerah juga gitu kan. Jadi tidak cocok, otomatis kita harus mencari warna yang gelap. Jadi kalian perlu pertimbangkan dalam memilih warna gitu, dalam perpaduannya agar tidak ada yang salah satu itu mati warnanya. Nah, saya salah lagi, saya cari warna terang, tentu harusnya warna gelap gitu ya kan, atau dark. Karena panel dasarnya adalah putih, gitu ada panel warna hidup gitu. Oke, kita atur ukuran buttonnya, disesuaikan saja. Oke, jika di bagian textbooknya sekira kalian merasa waduh kepanjangan, maka kalian bisa custom menjadi kecil. Jadi ini disesuaikan saja. Lalu di bagian label itu kita ganti kursornya menjadi apa tadi ya, menjadi hand, agar bahwa situ bisa dilakukan interaksi. Dan untuk apanya sendiri itu kita cuma dikasih form 3 tentunya .show, lalu kita buat situ adalah me hide, agar jika dia mengklik di sini form 2 nya kita hide, lalu kita tampilkan form 3 agar tidak ada tumpah tindih gitu, dan lebih mengurangi penggunaan CPU tentunya. Lalu di button 1 kita double klik tentunya, lalu kita buat coding coding untuk loginnya sendiri. Sebelum kita membuat coding untuk loginnya, tentu kita lakukan validasi tentunya. Jika salah satu textbox tidak diisi, tentu kita tidak bisa melakukan login. Lalu ada peringatan untuk mengisi textbox yang belum terisi tersebut. Oke, mungkin di bagian validasi ini tidak perlu banyak saya jelaskan, mungkin kalian bakal paham jika kalian menirunya. Lalu kalian bisa juga melihat lalu mencoba untuk memahaminya. Menurut saya ini bagian gampang untuk dipahami karena ini juga opsional ya, bisa kalian gunain atau kalian skip, kalian langsung ke bagian coding utamanya gitu, nggak masalah gitu. Gunanya validasi sendiri, jika sewaktu-waktu kita melakukan login ternyata kita lupa memasukkan salah satu inputan, maka bakal diingatin. Jadi
tidak ada, misalnya kalau kita tidak menggunakan validasi dalam pengingatannya tentu bakal susah gitu. Oke, di situ saya panggil tentunya connect. Nah, connect sendiri itu ada di modul yang sudah kita deklarasikan subnya tentunya. Jika koneksinya adalah tertutup, maka kita lakukan open. Lalu kita lakukan pemanggilan deklarasi yang sudah kita lakukan di modul seperti cmd sama dengan new db comment, lalu select, lalu kita kasih situ adalah gambar bintang atau kali, bebas kalian, itu berarti adalah seluruh. Jadinya kita mengambil seluruh data-data di bagian table login di mana username-nya adalah di textbox 1.text. Lalu tentunya lagi kita tambah lagi and atau dan. Lalu kita buat di situ misalnya adalah password ada di textbox 2. Kenapa and? Agar salah satu itu harus diisi agar bisa dilanjutkan. Kalau or, maka salah satu saja diisi, tidak perlu keduanya, atau setelahnya nggak perlu. Jadi itu untuk membedakan and dengan or. Oke, di sini tidak perlu banyak saya jelasin sebenarnya. Kalian bisa lihat, mungkin ini dasarnya mungkin kalian sudah mengetahuinya. Oke, di bagian sini sebenarnya kalian bisa lakukan skip ya, skip di bagian selesainya saja juga nggak masalah gitu. Lalu kalian pause videonya, lalu baru kalian lakukan penulisan. Jadi tidak perlu kalian ikuti waktu saya membuatnya gitu. Oke, di sini kita lakukan deklarasi title ya. Dimana misalnya title yang seperti admin dengan atau user itu bakal berbeda form. Nah, ini saya pisahkan, itu saya gunakan title tadi untuk memisahkan mana jika yang login itu adalah admin, mana jika yang login itu adalah user atau pengguna. Oke, sebelum kita lakukan title itu tentu kita deklarasikan. Nah, di mana saya lupa mendeklarasikan title di bagian modul. Otomatis kita deklarasikan di bagian form 2-nya langsung gitu. Nah, ini sebenarnya paling saya hindarin karena saya tidak mau lagi lakukan deklarasi. Seharusnya saya tinggal hanya memanggil saja. Itu saya deklarasikan semuanya tadi itu di modul. Tetapi saya mengalami kelupaan di sini. Tapi tidak masalah, kita tinggal lakukan deklarasi saja. Dimana title sama dengan data readernya adalah title di bagian tabelnya. Oke, itu disesuaikan saja. Lalu kita buat situ adalah if title admin maka cmd new db commentnya select gitu ya kan. Jika benar data itu username dengan textbox itu benar, maka bisa dilanjutkan. Jika tidak ditemukan di hash row-nya, ntar waktu dilakukan data reader, maka misalnya adalah login itu adalah gagal atau tidak bisa dilanjutkan. Itu adalah logika simpelnya gitu. Mungkin itu yang bisa saya jelasin di bagian sini, lalu kalian cuma ngikutin saja di sini, oke? Oke, di sini kita lakukan lagi, jika dia adalah admin, jika dia admin data yang ditemukan kita deklarasikan. Oke,
kita tambah lagi project situ, kita tambah form 4. Nah, form 4 ini saya rubah menjadi sebagai admin. Seperti biasa kita atur di start positionnya, pemodel stylenya, lalu ukuran site-nya 99575, kita sesuaikan saja seluruhnya seperti yang kita lakukan. Lalu kita tambah lagi project. Lalu kita copy ini, lalu kita pastikan di form 4, lalu kita ganti menjadi admin di situ. Oke, form 4.show. Mengapa saya menggunakan kata hide? Agar jika kita menemukan atau data yang sudah ditemukan sebagai admin, maka dia bakal ke form 4, yang dimana kita hide terlebih dahulu form 2 nya gitu, agar tidak ada tumpang tindih. Oke, kita lihat situ saya membuat project baru, yaitu form 5, dimana itu adalah form untuk usernya, jika login itu adalah user. Dimana di database-nya sebelum sudah kita buat, itu saya baru membuat satu record, yaitu adalah admin. Dimana ntar di bagian sign up-nya sendiri kita lakukan record untuk usernya sendiri, oke. Kita kontrol copy, situ ada admin, lalu kita kontrol copy, kita kontrol paste lagi di form 5, dan situ kita buat situ adalah user. Oke, form 5.show. Nah, di sini jika tidak ditemukan data-datanya, baru kita lakukan message box bahwa login itu gagal. Itu bebas kalian gimana kata-katanya. Di sini saya membuat kata seperti itu. Mana gagal dalam melakukan login gitu. Simpel saja, bebas kalian gitu, bisa kalian customkan sesuai keinginan kalian dan kebutuhan kalian masing-masing. Oke, kita lakukan return atau pengembalian isi lagi gitu. Tentunya sebelum itu kita lakukan clear dulu ya di bagian text box 1, text box 2 kita lakukan clear. Jadi kita lakukan penghapusan data-data sebelumnya, lalu kita buat autofocusnya itu ada di text box 1, yaitu adalah username. Jadi kursornya bakal otomatis ke text box 1 username. Oke, kita lihat di situ. Saya tinggal lakukan lagi form bersih lagi gitu. Oke, sudah selesai. Oke, bagian login sudah selesai. Tinggal kita lihat apakah dia berjalan atau tidak. Kita lakukan preview. Sebelum kita lakukan preview, kita lihat dulu beberapa codingnya. Apakah benar? Oke, lalu kita lakukan jalan program. Kita kebatin sign in, lalu kita buat situ adalah admin, terus passwordnya adalah admin yang sudah kita lakukan penginputan di database sebelumnya. Oke, ada gagal di situ. Apa di situ gagalnya? Oke, kita lakukan perbaikan. Kita matikan dulu data readernya, lalu kita lakukan lagi login ulang.
Oke, di situ saya sudah melihat kesalahan saya itu adalah di bagian password, dimana di database sebelumnya yang telah kita buat di video sebelumnya itu adalah kita buat nama password adalah fast, bukan password. Di situ saya buat nama lengkapnya adalah n password textbox 2. Jadi saya mengalami kesalahan di situ. Otomatis kita buka di file bin debug-nya, lalu kita buka di bagian database-nya, kita lihat apa sih yang salah gitu. Bin debug, lalu kita cari database-nya. Oke, multimedia.accdb kita buka. Kita buka tabel login. Nah, di bagian passwordnya itu adalah fast. Tapi di bagian code-nya, kode editornya saya buat di situ adalah password gitu. Lalu kita hapus jadi menjadi fast. Oke, lalu kita jalankan. Oke, kita lakukan jalan, kita klik button sign in, lalu kita buat situ admin. Passwordnya adalah admin, seharusnya ke form admin gitu ya, curut admin. Oke, ke curut admin, otomatis login kita sudah berhasil dibuat gitu. Oke, form login sudah berhasil dibuat, sudah menuju itu adalah form curut admin. Nah, mungkin sekian atau batas ini video tentang login simpelnya. Mungkin beberapa bisa kalian modifikasi, bisa kalian lakukan lebih baik gitu. Untuk validasinya sendiri bisa kalian lakukan lebih baik atau lebih bagus, itu sesuai kebutuhan kalian. Mungkin kita jumpa lagi di video selanjutnya, itu adalah daftar atau sign up. Bye bye.